Oke, selamat datang di Background Design episode 2. Kali ini kita bakal ngebahas basic-basic tools dari CorelDRAW. Nah, video ini gue buat untuk pelatihan IT, HMJM, FEB Unsur. Nah, tanpa berpanjang lebar, langsung aja kita buka aplikasinya. Di sini gue pakai CorelDRAW 2020. Oke, ini kita udah ada di interface-nya dari CorelDRAW 2020. Sebenarnya nggak banyak berbeda dengan versi-versi sebelumnya, cuman mungkin agak berbeda di user interface-nya aja gitu. Nah, langsung aja di sini gue mau jelasin dulu. Ini namanya welcome screen. Di sini bakal muncul kerjaan-kerjaan yang mungkin teman-teman pernah kerjain dulu. Nah, di sini gue bakal buka yang ini. Ya, karena gue udah pernah mengerjakan ini dan kita mungkin bakal bahas ini di breakdown design ketiga nanti ya. Tapi di episode ini kita nggak bakal ngebahas tentang desain ini. Jadi gue cuman mau ngejelasin tools-tools basic dari CorelDRAW itu sendiri gitu teman-teman. Nah, yang pertama langsung aja ya. Di sebelah kiri ini namanya tools bar teman-teman. Kenapa namanya tools bar? Karena di sini berisi banyak tools-tools yang bakal kita pakai ketika nanti kita membuat desain gitu. Mungkin nggak semuanya, cuman beberapa besar ada di sebelah sini. Nah, bagian atas ini ada menu bar yang mana mungkin nanti kita ada setting-setting lah atau mungkin efek itu ada di atas sini. Nah, langsung aja di tools yang pertama itu adalah pick tool. Pick tool itu fungsinya untuk memilih, memindahkan atau merubah atau mentransform ya, bahasanya itu mentransform satu objek. Contohnya gini. Ini misalnya ada ini ya, triangle ya. Bisa buat dia kecil, bisa buat dia besar, ataupun bisa menggeser seperti ini. Nah, caranya sama seperti teman-teman memakai software lain ya, seperti Microsoft Word atau PowerPoint atau ya yang lainnya lah, standar lah. Gitu. Yang kedua, kita akan menemukan shape tool. Nah, shape tool itu adalah tools untuk mengubah satu curve dari suatu objek menjadi objek lain. Misalnya dia kotak, dia bisa berubah menjadi lingkaran, dia bisa berubah menjadi segitiga, tergantung dari nodes yang teman-teman punya. Itu bisa ditambahkan ataupun dikurangi, dan itu bakal kita bahas setelah ini. Nah, contohnya gini teman-teman. Kita pencet khusus di rectangle, sebelum dia diedit menjadi apapun, dia akan muncul 4 titik hitam di setiap sudutnya, yang mana itu bisa diubah menjadi lingkaran. Caranya teman-teman bisa langsung tarik ini, di klik and drag sesuai yang teman-teman inginkan. Misalnya teman-teman ingin curve-nya segini aja, nggak apa-apa. Atau teman-teman mau sampai menjadi lingkaran, nggak masalah. Gitu. Ini namanya shape tool. Yang ketiga itu adalah crop tool. Nah, crop tool ini mungkin bakal teman-teman jarang pakai karena crop tool ini gunanya untuk memotong kanvas yang bakal teman-teman pakai. Kanvas itu apa sih? Kanvas itu adalah ukuran dari desain yang bakal teman-teman gunakan gitu. Misal teman-teman pengen buat poster di A3, maka kanvasnya adalah A3. Kalau teman-teman mau buat postingan Instagram, kanvasnya berukuran 1080 dikali 1080 pixel. Nah, itu dia namanya kanvas gitu teman-teman. Yang keempat itu ada zoom tool. Tapi zoom tool mungkin bakal teman-teman jarang pakai dengan cara mengklik seperti ini, karena CorelDRAW sudah menyiapkan satu shortcut yaitu Ctrl-Min dan Ctrl Plus untuk zoom in dan zoom out gitu. Atau buat teman-teman yang pakai mouse bisa langsung di scroll aja. Nah, yang kelima itu ada freehand tool. Nah, freehand tool itu adalah tools untuk membuat suatu objek dengan bentuk yang teman-teman sukai. Tapi buat aku yang biasa dengan software Adobe, mungkin akan terbiasa dengan yang namanya pen tool ya kan. Nah, di sini ketika kita mengklik lama, dia akan mengeluarkan beberapa tools selain freehand, yang mana ada 2-point line, bezier, pen, B-spline, polyline, 3-point curve. Nggak terlalu beda sih, cuman aku terbiasa pakai pen tool teman-teman. Cara menggunakannya itu sangat mudah dengan cara seperti ini teman-teman. Kita pencet pen toolnya, kemudian kita agak sedikit ya, biar ada space sedikit. Kita klik di awal, kemudian jika teman-teman ingin mengadakan garis lurus, tinggal teman-teman arahkan saja, kemudian diklik sekali. Nah, yang kedua, jika teman-teman ingin mengadakan garis yang melengkung, teman-teman bisa tarik dengan cara ditahan, kemudian dilepas. Gitu. Dan dia akan berlanjut ke arah yang ada tanda panah ini.
gitu. Jika teman-teman ingin ke atas, tapi ada tanda panah ke arah kanan ini, maka garisnya akan ke kanan dulu, baru dia ke atas, gitu. Seperti ini, cekrek, gitu, teman-teman. Dan jika teman-teman sudah selesai, kembalikan ke titik awal, maka dia akan menjadi satu objek yang bisa diwarnai seperti ini, gitu, teman-teman. Yang keenam, kita ada Artistic Media Tool. Nah, fungsi ini mirip seperti fungsi kuas, yang mana teman-teman bisa menggambar menggunakan ini, teman-teman. Nah, caranya teman-teman tinggal klik, kemudian di sini teman bisa atur ukuran yang teman-teman inginkan. Mungkin ini, teman-teman juga bisa mengatur tingkat kehalusannya dengan ketebalan berapa. Gitu. Misal saya contoh seperti ya. Nah, itulah. Saya ingin menggunakan ini. Tapi ini jujur saya jarang pakai karena saya tidak pernah menggunakan ini di Corel. Nah, selanjutnya adalah Rectangle Tool, kemudian ada Ellipse Tool, dan di sini ada Polygon Tool. Ini teman-teman bisa menggunakan ini untuk membuat satu objek yang sudah ada presetnya. Dalam artian ada persegi 4, ada lingkaran, dan ada polygon gitu. Dan di sini polygonnya bisa juga teman-teman atur ya. Ada yang polygon, ada yang star, ada spiral, dan lain-lain. Nah, saya akan contohkan menggunakan pakai rectangle saja. Jadi teman-teman bisa buat seperti ini. Nah, tips yang di awal, jika teman-teman ingin membuat satu objek yang proporsional, teman-teman bisa membuatnya dengan cara memencet Ctrl dan ditarik. Gitu. Begitu juga dengan lingkaran, klik Ctrl, tarik. Seperti itu. Oke. Nah, khusus di Polygon Tool, teman-teman bisa mengatur berapa sudut yang teman-teman inginkan. Misalnya teman-teman ingin membuat sudut 8 diganti menjadi 8, dan digambarlah segi 8. Seperti itu. Terus selanjutnya adalah Text Tool. Nah, Text Tool ini bisa teman-teman gunakan untuk menambahkan satu teks. Yang mana di sini terdapat dua cara. Yang pertama adalah untuk menambahkan judul, dan yang kedua menambahkan teks panjang. Contohnya ada di dalam poster ini. Ketika teman-teman ingin menambahkan satu judul yang tidak memiliki banyak kata, caranya dengan mengklik sekali di sini, klik sekali dan tambahkan judulnya, PD Abis, misalnya. Nah, fontnya bisa teman-teman atur di sini, tapi jangan lupa di select semua dulu. Di-select semua dulu, atau teman-teman bisa pencet Ctrl A, ganti fontnya di sini, misalnya Gilroy Extra Bold. Gitu. Di sini bisa teman-teman atur font size-nya juga ya. Gitu. Untuk yang kedua, teman-teman bisa pakai untuk menambahkan teks panjang seperti yang di bawah ini. Nah, caranya teman-teman bisa langsung pencet ke Text Tool, buat dulu rumahnya, seperti text box di dalam Microsoft Word. Kemudian teman-teman bisa tulis di sini dengan font yang cukup. Oke, ini fungsi dari Text Tool. Kemudian tool selanjutnya adalah Parallel Dimension Tool, yang mana mungkin ini teman-teman dari teknik sering memakai ini ya. Tapi untuk membuat poster kita tidak butuh tools ini, maka saya akan skip saja. Di bawahnya juga ada Corrector Tools, yang mana di sini teman-teman bisa gunakan untuk membuat satu diagram ke bawah. Tapi di sini untuk membuat poster teman-teman mungkin jarang pakai, maka saya akan skip juga. Dan yang kemudian ada Shadow Tools. Nah, di sini Shadow Tools biasanya digunakan untuk menambahkan shadow dengan cara seperti ini, teman-teman. Ini kita klik dan kemudian kita tarik dari sini hingga ke bawah. Nah, itulah fungsinya dari Shadow Tools. Kemudian ada Transparency Tools, di mana bisa membuat objek menjadi transparan. Contohnya seperti ini. Kita klik objeknya, kemudian kita klik 2 kali dan arahkan transparansinya. Dari ada menjadi tidak ada. Nah, dan kemudian ada namanya Color Eyedropper Tool, di mana teman-teman bisa melihat warna apa saja yang ada di sini dengan cara mendragnya ke arah warna yang teman-teman inginkan. Nah, yang terakhir adalah Interactive Fill Tool, yang mana teman-teman bisa mengatur warna dari satu objek tersebut. Misalnya warna dari objek ini,
Teman-teman bisa ubah di sini, misalnya warna solid, bisa warna fountain atau gradient, atau warna dari vector pattern, kemudian ada bitmap pattern, kemudian ada two color pattern, kemudian ada texture fill, dan yang terakhir ada postscript fill. Itulah basic dari tools CorelDRAW. Mungkin nextnya kita akan bahas secara rinci dengan langsung praktik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stop Wacana mulai dari sekarang. Dah.